Sementara itu pemirsa, Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang Piala Dunia U17 2025 yang tinggal menyisakan waktu kurang dari 1 bulan. Tekanan tentu dirasakan skuad Garuda Asia usai timnas senior gagal ke Piala Dunia. Namun sang pelatih Nova Arianto meminta agar skuadnya tidak tertekan dan menikmati pertandingan di Piala Dunia nanti. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang Piala Dunia U17 2025 yang tinggal menyisakan waktu kurang dari 1 bulan. Kali ini total 23 pemain ikut serta dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dalam pemusatan latihan kali ini, timnas U17 nampak lepas meski ada beban harapan setelah timnas senior gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, itu menjadi pemikiran kami di coaching staff ya, karena dengan kemarin kita tidak masuk ke Piala Dunia, otomatis secara ekspektasi, secara semuanya akhirnya diberikan kepada timnas U17. Tapi saya harap pemain saya minta lebih enjoy saja dengan situasi sekarang, walaupun saya tahu tekanan semakin tinggi dengan kemarin timnas nasional kita gagal dan kita berhasil masuk di Piala Dunia, dan harapannya pemain bisa lebih enjoy dan menikmati pertandingan karena sekali lagi Piala Dunia menjadi event yang paling besar ya di usia kelompok mereka, dan saya harap pemain bisa enjoy di pertandingan besok. Ya, kita tentu kembali lagi kepada tim kita, tentunya bakal lebih siap lagi untuk kompetisi nanti di Piala Dunia, lebih tenang lagi dan maksimal di setiap pertandingan buat bisa bangga buat negara kita. Sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17, Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 17 Oktober. Di sana skuad Garuda Asia akan menjalani 3 laga uji coba melawan Paraguay, Afrika Selatan dan Panama, hingga akhirnya Indonesia terbang ke Qatar untuk mengikuti Piala Dunia U17 yang dimulai 3 November. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan turut mengawasi penyerapan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal itu disampaikan Purbaya saat mendatangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta. Purbaya mengatakan pihaknya tidak segan-segan untuk memindahkan alokasi anggaran rumah bersubsidi bila penyaluran mengalami masalah. Namun Purbaya optimistis penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun ini. Manusiawi, menurut beliau target 350.000 tahun ini FLPP bisa tercapai, dan dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindah ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini, semua program antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin, jadi kita bisa beresin dengan cepat. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi kurangnya. Beralih ke informasi lain pemirsa, dana reses anggota DPR naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Peneliti Formapi Lucius Karus meragukan dana reses digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat. Selama Oktober, gedung Wakil Rakyat ini akan sepi, tidak ada agenda rapat seperti biasanya. Para anggota Dewan sedang memasuki masa reses sebulan penuh. Sebanyak 580 anggota DPR tengah sibuk berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi rakyat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam setahun. Reses anggota DPR kali ini menjadi sorotan setelah dana kunjungan naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah per anggota. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar rupiah. Dengan tidak adanya transparansi dana, peneliti Formapi Lucius Karus justru ragu uang reses digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat. Jadi uang ini adalah gelondongan uang yang diterima oleh anggota DPR untuk dipakai ya dalam tanda petik bisa suka-suka ya pada masa reses. Bisa juga berarti bahwa uang ini akan masuk kantong. Kan pertanyaannya emang semuanya itu dipakai untuk kegiatan reses.
emang kita pernah tahu semua anggota DPR itu patuh melaksanakan kegiatan reses. Dan kalau melaksanakan kegiatan reses, emang uang 702 juta itu dipakai habis. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Nah, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR mengaku akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUS yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Bahkan Mahfud MD menduga pembengkakan utang WUS disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina terkait biaya operasional WUS untuk tiap kilometernya. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Yeah. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar terkait ruangan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang ini. Ya, ruang lantai gini Anda kasih apartemen berapa? Nggak adil dia. Sadewa menilai ruangan kerja tersebut besar dan tak adil untuk Marwarar Sirait. Hal itu terjadi saat Purbaya mengunjungi ruang kerja pria yang akrab disapa Ara itu. Purbaya menyebut bahwa ruangan tersebut terlalu besar untuk Ara sendiri, sebab ukuran tersebut bisa menjadi beberapa unit apartemen. Jadi selama ini mungkin diperbaikinya paling setahun beberapa kali lah gitu, 2 tahun sekali. Nah sekarang kalau ada perbaikan, Ibu BPS berkenan mengganti Pak. Supaya tidak dibuat. Jadi kan soal kecepatan nih Pak.